Dahulu kala di sebuah bukit yang jauh dari pemukiman, hiduplah seorang ibu bersama seorang anak perempuannya yang bernama Darmi. Setiap hari, sang ibu harus bekerja keras menanam sayuran dan buah untuk dijual ke pasar demi menyambung hidupnya, dikarenakan sang suami telah tiada. Duh, capeknya. Tapi aku harus semangat demi kebutuhan aku dan anakku. Aduh, cantik banget sih aku. Tapi aku heran ya, kenapa aku bisa dapet ibu yang tua dan lusuh. Aneh deh. Untungnya aku cantik. Selain itu, dia suka membentak dan mengambil upah dari kerja keras ibunya dengan alasan agar ia selalu terlihat cantik. Ibu, Iya, Nak. bagi duit buat beli perhiasan dong. Tuh lihat, perhiasan aku tuh udah luntur semuanya. Tapi, Nak, Ibu hanya memiliki uang sedikit. Jika kamu belikan perhiasan, makan apa kita nanti? Darmi pun membentak ibu dengan raut wajah yang sangat kesal. Aduh, ibu tuh berisik banget sih. Udah mana sini cepetan duitnya. Tuh, mana sini cepetan uangnya ibu. Lama banget sih. Sang ibu hanya pasrah dan memberikan semua uang ke anaknya. Udah deh, itu dong. Nih, satu perak. Sang anak mengambil semua uangnya. Ia hanya menyisakan 1 perak untuk ibunya. Ibunya hanya bisa bersabar melihat kelakuan putrinya itu. Sang anak akhirnya pergi meninggalkan ibunya tanpa rasa kasihan sedikit pun. Ya sudahlah, aku mau beli perhiasan dulu. Ya Tuhan, kuatkanlah hatiku yang lemah ini dan berikanlah hidayah kepada anakku Darmi. Darmi, anakku, ayo bangun dulu. Jadi ladang, Nak. Hah? Gak salah denger, Bu. Sesekali bantulah ibu. Aduh, enggak deh. Nanti yang ada kulitku sama jari-jariku bakal rusak deh. Apa kamu tidak kasihan sama ibu, Nak? Kasihan? Ngapain juga kasihan sama ibu? Udah deh, mending ibu pergi ke ladang sendiri aja. Demikianlah berkali-kali Darmi tidak memperdulikan ibunya yang dengan susah payah bekerja demi mendapatkan upah yang tidak terlalu besar. Tapi setelah mendapat upah, Wah, untunglah upah kali ini bisa untuk membeli beras. Wah, baru ada yang dapat duit nih. Coba lihat berapa. lalu dihitunglah uang ibunya. Wow, banyak juga ya. Lumayan nih buat beli baju baru sama perhiasan baru. Tapi Nak, uang itu untuk membeli beras. Ya udah nih. Ketika ibunya hendak mengambilnya, Darmi menarik kembali uang itu. Enak aja. Duit ini mau aku pakai buat beli baju baru sama perhiasan. Biar aku nggak kucel kayak ibu. Jika uang itu kamu ambil, makan apa kita hari ini? Aduh, nggak mau tahu deh. Pokoknya bodoh banget jadi orang. Darmi pun meninggalkan ibunya karena tidak mencukupi kebutuhannya. Ibu Darmi pun pergi ke rumah tetangganya yang kaya untuk meminjam uang. Assalamualaikum, Pak, Bu. Ada apa bu? Kok sampai ke rumah saya? Ada apa, Bu? Pak, Bu, bolehkah saya meminjam uang untuk membeli beras? Akhir-akhir ini saya sangat kesulitan ekonomi. Lah, bukannya hari ini Ibu sudah mendapat dari sawah. Apakah tidak cukup? Aduh, suamiku, masa kamu gak tahu si Darmi anaknya? Pasti anak itu minta-minta hal yang gak jelas. Dasar benar-benar anak gak tahu diri. Darmi. Sepertinya saya pernah mendengar nama itu. Oh, si Darmi yang jadi cerita itu ya. Pemerintah desa sering membicarakannya. Sayang sekali, badannya cantik tapi perlakuannya seperti itu. Us, jangan ngomong gitu di depanmu itu ibunya. Baiklah Bu, ini ada sedikit uang yang bisa kami berikan. Terima kasih, Pak. Setelah gajian nanti, saya akan secepatnya ganti uang ini. Gak usah diganti, itu buat kamu. Tapi jangan sampai anakmu si Darmi itu tahu ya tentang uang itu. Baiklah, Pak, Bu. Terima kasih atas bantuannya. Saya pamit pulang dulu. Terima kasih. Beberapa hari kemudian, Ibu Darmi hendak pasar
Lalu, sewaktu perjalanan menuju pasar, Cantik, mau kemana nih? Ini cantik banget, kemana sih? Jangan kayak gitu dong sama kita. Biasa lah, mau ke pasar. Ke pasar. Siapa? Oh, sama ibunya. Hei ibu, ya jelas bukan lah. Terus siapa dong? Dia itu pembantuku. Oh, pembantu. Maaf, kami salah sangka. Ya, nggak apa-apa. Lagian lihat aja dia tuh. Tua lusuh, mana mungkin dia ibu. Maaf ya. Oke. Ibu Darmi yang mendengar itu pun mengelus dada dan ingin menangis, tetapi ia menahannya. Di perjalanan itu, Darmi bertemu kembali dengan temannya sewaktu sekolah. Wah, Darmi, sudah lama tidak bertemu. Gimana kabarmu? Oh, tidak terlalu buruk kok. Semakin dewasa, kamu makin cantik deh. Cocok kalau kamu tinggal di kota. Kenapa nggak tinggal kota aja? Gimana ya? Aku kasihan kalau aku harus ninggalin pembantuku. Selain cantik, kamu juga dermawan ya. Hebat banget loh. Aku nggak sadar kalau kamu sama pembantu kamu. Dia tuh sebenarnya punya hutang sama aku. Jadi buat ngelunasinnya ya dia jadi pembantu aku deh. Jadi aku juga bayar dia sekalian. Jarang banget loh ada orang kayak kamu. Ya udah ya, aku ada masih ada urusan. Udah dulu ya. Oke, bye. Bye. Namun, saat di perjalanan, ada seorang pemuda yang tidak sengaja menabrak dirinya. Aduh, sakit tahu. Gimana sih kalau jalan? Lihat-lihat dong. Sakit tahu nih. Pemuda itu ingin menolong Darmi yang terjatuh karenanya dan ingin meminta maaf. Namun Darmi menolaknya hingga memaki caci pemuda tersebut. Maafkan saya, maafkan saya. Saya tahu saya salah, tolong maafkan saya. Udah deh, lihat aja kayakmu. Miskin, bau kucel lagi. Lagian kalau jalan tuh lihat-lihat. Sampai nabrak wanita cantik kayak aku sih. Sang ibu melihat keramaian yang terjadi. Alangkah terkejutnya ketika ia melihat anak gadisnya sedang memarahi seorang pemuda yang tampak begitu polos. Saat ibunya ingin mendekat, saat hendak sang ibu ingin menolong, namun tiba-tiba Darmi melihat ibunya dan memberikan tatapan marah seolah memberikan isyarat untuk tidak mendekatinya. Sang ibu yang sadar akan hal itu, akhirnya ia memutuskan untuk tidak membantu anaknya. Pemuda itu pun pergi meninggalkan Darmi. Kemudian, Darmi akhirnya memutuskan berdiri kembali melanjutkan tujuannya untuk membeli perhiasan. Lalu ia melihat toko perhiasan dan pakaian yang sangat indah. Silakan, mau pilih yang mana? Wow, lucu ya. Tiba-tiba sang ibu menghampiri anaknya yang sedang memilih perhiasan dan baju untuknya. Nak, apakah kamu sudah menemukan perhiasan yang cocok untukmu? Jika sudah, marilah temani ibu untuk menjual hasil panen kita. Darmi pun terkejut dan sangat marah pada ibunya. Apakah itu ibumu? Hah? Ibuku? Aku gak pernah punya ibu tua dan lusuh seperti dia. Dia itu cuma mengaku-ngaku. Dia itu pembantuku. Dia selalu mengira bahwa aku adalah anaknya. Padahal jika dibandingkan aku dengan anaknya, jauh lebih baik aku daripada anak. Sang ibu pergi pamitan. Ia sangat sakit hati mendengar ucapan anaknya tersebut. Ibu Darmi memutuskan untuk menjual panenan sayur dan buahnya tanpa Darmi. Tuh anaknya sangat cantik, namun saya ia sangat durhaka terhadap ibunya. Emang itu anaknya? Loh, masa kamu gak tahu? Itu kan anaknya tahu. Aku tahu dari Cantika, dari tetangga sebelah rumah dia. Dengar-dengar dia sangat durhaka terhadap ibunya. Yalah, biarin aja, itu kan urusan dia dan Tuhan. Itu lagian selama ini buah yang
Jadi jangan bicarakan ke keluarganya. Ibu Darmi makin kecewa setelah ucapan para pedagang-pedagang di pasar. Sesaat sampai di rumahnya, habis dari pasar, Bu Darmi. Oh Pak, benar habis dari pasar, habis menjual sayur. Ini Pak airnya. Bu Darmi. Ya Bu, kok sendirian saja Bu? Di mana Darmi? Ada apa megang-megang nama saya? Bos, tidak boleh seperti itu. Berbicaralah dengan sopan. Aduh, udah deh. Sementara itu, tetangga mereka membicarakan keluarga Ibu Darmi. Pak, aku kasihan sekali terhadap nasib Ibu Darmi. Sudah ditinggal suaminya, ia malah mendapatkan anak yang durhaka. Gus, tidak boleh begitu. Mungkin Darmi seperti itu karena dia sering dimanja oleh ibunya dan tidak pernah dimarahi. Makanya dia jadi seperti itu. Tiba-tiba anak mereka muncul dari dalam yang mendengar percakapan kedua orang tuanya. Dia sangat cantik sekali. Semua orang memandangnya demi haji. Cantika, kamu tidak bersedih karena kamu berbeda sama dia. Kamu harus bersyukur atasnya. Betul Cantika, lagi pula keluarga Bu Darmi tiap hari kesusahan. Sedangkan Darmi tidak mau menolongnya. Buat apa cantik? Namun kelakuannya seperti itu. Bapak dan Ibu benar. Baiklah, aku tidak akan menjadi lagi terhadap Darmi. Aku anak Bapak dan Ibu yang baik dan Beberapa hari berlalu. Semua menjalani kehidupan masing-masing seperti biasanya. Namun, pada suatu hari, Aduh, patah lagi. Aku harus bilang ibu nih. Aduh, ibu mana sih? Cariin nggak ada. Dasar. Bu, ya nak. ibu, lihat nih bu, perhiasan aku tuh patah. Aku minta duit dong buat beli yang baru. Tapi Ibu tidak punya uang, Nak. Alasan ibu, pasti ibu punya. akhirnya Darmi bergegas ke kamar menuju lemari ibunya untuk mengambil uang tabungan ibunya. Jangan pak, itu tabungan kita. Pokoknya aku nggak mau tahu. Dengan duit nenek aku mau beli perhiasan baru dan juga baju baru. Tapi Nak, Darmi pun meninggalkan ibunya yang hanya bisa menangis dan bersabar dengan sikap anaknya yang durhaka itu. Saat di pasar, ia ke tempat langganan di mana dia membeli baju, perhiasan, dan sisir. Matanya teralihkan dengan satu perhiasan yang sedang dipegang oleh dua gadis. Tanpa permisi, ia pun merebut perhiasan yang ada di tangan gadis-gadis itu. ini cantik ya yang ini. Iya. Ini juga cantik. Hei, apa-apaan kamu? Ini barangku, aku sudah membelinya. Siapa cepat dia dapat. Lagian juga kan aku udah langganan di sini, jadi aku berhak. Bukannya aja cantik, hatinya sama busuk. Ya kita tuh lagi dari sini aja. Aku yakin pasti ibu besar kecewa terhadapmu. Dua gadis itu akhirnya lebih baik mengalah dan lebih pilih meninggalkan Darmi. Darmi sangat kesal dan hanya marah-marah. Sesaat di perjalanan, hendak ke rumah ia bertemu ibunya yang sedang mendorong gerobak sayur dan buah. Nak, ayo ikut Ibu ke pasar untuk menjual hasil panen ladang kita. Aduh, ikut ke pasar. Yang benar aja. Lihat aku yang cantik jelita begini. Masa harus ikut ibu ke pasar sih? Apa kamu tidak kasihan sama ibu, Nak? Kasian? Ngapain sih kasihan sama ibu? Ibu tuh udah tua. Harusnya tuh kamu tuh bertobat dan berminta maaflah kepadaku. Aduh, minta maaf. Aturan tuh ibu yang minta maaf. Ibu tuh udah tua. Ibu sadar gak sih kalau aku tuh malu punya ibu kayak ibu? Udah tua, jelek, lusuh, miskin lagi. Aku tuh malu tahu ibu. Perkataan itu menyayat perasaan ibu. Ibu Darmi sudah tidak sanggup menahan amarahnya. Ia menangis dan bersujud memohon kepada Tuhan agar ia dikutuk atas durhakanya ia menjadi seorang anak. Ya Tuhan, kuatkanlah hatiku yang lemah ini. Hamba sudah tidak sanggup dengan perlakuannya ya Tuhan. Hukum ia ya Tuhan, hukumlah ia. Tiba-tiba, langit menjadi gelap gulita seperti malam. Angin bertiup sangat kencang serta diiringi tanah bergetar. Tidak lama kemudian, kaki Darmi membeku seperti batu. Kakinya tidak bisa digerakkan. Perlahan-lahan, tubuhnya menjadi batu. Ibu, badan Darmi kenapa bu?
Darmi terus meminta maaf kepada ibunya sambil menangis tersiak, namun sudah terlambat. Tubuhnya sepenuhnya berubah menjadi batu. Sang ibu lalu memeluk batu anaknya, lalu ajaib batu itu mengeluarkan air mata seperti orang menangis. Nak, maafin ibu nak. Mungkin ini balasan untukmu karena kamu sudah durhaka kepada. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru ujungnya berbeda, berbeda bagaimana ku di sana, bagaimana ku di sana. Katamu lawannya adinda, adinda iman bidadara, sama layang iman bidadara, sama layang. Sayang sifat tokaan makai go gorokan sayang sifat tokaan makai go gorokan sayang sajujur you madam komi sabab pare samuna muna keke samuna muna keke soleram anak yang manis janganlah dicium nan jauh di batu kunwangsan saya berkuliah takkan aja kawan nalamu sangke basuh yang suria. Cuplak suangnya tengkelenter membuka sopong guyung dele age sirpong dele kopong sirpong dele kopong ampar pisangku belum masak sabigi diurung bari mangga lepok patah kayu pengkok dimakan api